Mobil ini Chevrolet Lova tahun 2011. Waktu itu saya dapat di kisaran harga 36 jutaan. Cukup terjangkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan hari ini? Semoga tetap sehat walafiat dan selalu bahagia, dan semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hari ini saya ingin berbagi pengalaman tentang pengalaman saya merawat mobil taksi ya, mobil yang akhir-akhir ini lagi viral ya, karena mungkin murah, meriah, dan mewah. Ya minimal sudah pantas lah ya buat jalan keluar, ngajak anak dan istri ya. Dan kebetulan saya punya salah satu unitnya, yaitu Chevrolet Lova. Itu tadi sekilas penampilan Chevrolet Lova ya kawan-kawan. Saya kira masih cukup menarik ya modelnya ya. Terus pertanyaannya, kenapa kok beli mobil bekas taksi gitu ya? Karena kita kalau udah dengan bekas taksi kan bayangannya kan mobil udah capek, kilometer tinggi ratusan ribu, terus banyak PR, surat-suratnya juga kadang juga susah banget, nunggu lama banget gitu, dan lain-lain masih banyak masalah lagi. Pertimbangan pertama mungkin masalah harga ya, masalah harga. Ketika kita butuh kendaraan, sedangkan dana terbatas, kita kan nggak banyak pilihan ya kawan-kawan. Dari situ mungkin mobil bekas taksi bisa jadi opsi yang menarik, saya kira gitu.
Mobil ini Chevrolet Nova tahun 2011. Waktu itu saya dapat di kisaran harga 36 jutaan, cukup terjangkau. Jadi dengan dana segitu kita sudah dapat mobil dengan tahun yang muda, terus tampilannya juga masih cukup menarik. Terus masalah-masalah yang pernah saya alami ya setelah dapat unit ini, yang di awal-awal mungkin masalah administrasi surat-suratnya ya. Saya dapat waktu itu kondisinya sudah seperti ini, cat sudah hitam, plat juga udah hitam, cuman masih atas nama PT. Makanya pertimbangan waktu itu saya ingin segera mengurusi administrasi surat-suratnya. Otomatis pengennya sih saya pindah ke pemilikan, terus mutasi ke daerah di mana saya tinggal. Untuk mengurusi mutasi dan balik nama, waktu itu prosesnya kira-kira hampir 2 bulan ya kawan-kawan. Jadi ya memang kudu sabar ya kalau mau ngurusi mutasi, apalagi bekas taksi seperti ini ya. Nah, itu. Terus pada waktu pengurusan itu juga ada masalah dikit. Jadi STNK-nya itu ada salah cetak ya. Jadi datanya dengan dokumen sebelumnya itu ada salah cetak. Jadi sebelumnya itu di dokumen sebelumnya warnanya sudah hitam, di dokumen baru itu kuning. Nah, tapi untuk masalah seperti ini, kawan-kawan nggak usah khawatir. Jadi kita tinggal lapor aja di kantor Samsat, nanti di cross check dengan dokumen sebelumnya. Biasanya nanti dikasih surat keterangan ya di STNK yang sudah terbit itu. Soalnya kan dari pihak Samsat kan nggak bisa mencetak 2 kali STNK, harus nunggu 5 tahun lagi gitu. Cuman nanti setelah kita lapor itu datanya kan langsung dirubah. Nah, ketika kita pajak di tahun berikutnya itu di struk PKB-nya itu sudah berganti ya, datanya itu sudah yang benar. Itu yang pertama, yang masalah yang saya alami pertama ketika mendapatkan unit ini. Terus kedua, biasalah ya ada PR. Pertama yang saya alami itu power window-nya itu sebelah kanan depan itu motornya mungkin agak lemah, tapi ketika saya bawa ke bengkel itu bisa diperbaiki ya, jadi diganti dengan yang universal, walaupun soketnya itu sedikit ada dirubah dikit gitu ya, soalnya kalau yang universal sama yang soket orinya itu nggak masuk kalau nggak dikulik sedikit gitu ya. Terus seperti itu. Terus kemudian perbaikan kaki-kaki, ball joint, T-rod sama karet sport shock depan itu saya ganti oli juga, filter oli, filter bensin, terus seal pack mesin yang atas itu sudah saya ganti semua. Jadi ya sudah lumayan enak sekarang gitu. Terus untuk kesediaan spare part, memang untuk Chevrolet Nova ini ya itu nggak sebanyak seperti spare part merek-merek Jepang ya. Nggak setiap toko ada, cuman sekarang kan zamannya sudah online. Jadi walaupun mungkin kita di toko-toko terdekat itu nggak ada, kita bisa cari di online atau mungkin tanya-tanya di forum. Kan ada untuk forum Chevrolet Kalos Love Indonesia itu ada. Jadi di situ banyak sekali teman-teman yang mau bantu mengasih solusi. Terus juga ada seller-seller yang cukup recommended yang bisa dimintai saran apabila kita menemui masalah ataupun mereka ngasih saran perbaikannya gimana sama spare part-nya di mana dapatnya. Itu banyak sekali di forum-forum di fanpage Facebook ya kawan-kawan, jadi bisa searching di situ, bisa tanya-tanya juga kalau misalnya kawan-kawan ada yang punya unit seperti saya seperti ini.
Terus kelebihannya Chevrolet Nova yang saya ketahui, Chevrolet Nova ini pabrikan Amerika ya kawan-kawan. Jadi ya mungkin dari segi ketangguhan, kenyamanan sama standarnya sudah cukup baik ya. Jadi ya cukup cukup puas juga sih pakainya gitu. Terus kelebihan lainnya untuk interiornya lega, cukup luas. Jadi untuk bawa keluarga kecil mungkin 4 orang 5 orang masih cukup lega ya kan kawan. Itu. Terus modelnya juga nggak nggak ketinggalan zaman ya, nggak jadul-jadul amat, masih cukup menarik dilihat. Sedangkan kekurangannya mungkin konsumsi BBM-nya ya, konsumsi BBM-nya dibanding dengan Vios Limo itu mungkin sedikit agak boros Chevrolet Nova. Sepengalaman saya pakai itu 1 liter bisa dipakai untuk pemakaian 13 kilometer. Soalnya kan saya berada di desa, mungkin di jalanan juga nggak terlalu macet, lalu lintas relatif lancar. Jadi ya nggak seperti di dalam kota ya, yang dikit-dikit macet, dan seperti itu. Itu yang kekurangannya. Terus mungkin akselerasinya ya di gigi rendah itu agak kurang agresif gitu ya. Mungkin karena bawaan bodinya yang agak berat dan tebal, atau mungkin memang karakter mesinnya seperti itu. Gitu. Terus kekurangan lainnya ya spare partnya tadi, memang nggak semua toko itu ada, cuman untuk ketersediaannya itu kita bisa cari kalau di daerah saya itu di toko yang ada di kota kabupaten itu ada, cuman kalau mau nggak mau capek-capek itu bisa pesan di online, banyak sekali mas yang jualan untuk spare part Chevrolet Nova itu. Jadi kesimpulannya, dengan budget yang terbatas, misalnya teman-teman ada budget sekitar 40 sampai 45 juta, itu cukup masuk bisa sekali memiliki Chevrolet Nova seperti ini ya, atau bekas taksi yang lainnya. Cuman untuk budget segitu yang kira-kira masuk di range harga segitu ya mungkin Chevrolet Nova sama Kia Rio, mungkin kalau yang baru-baru ini Geely itu masuk. Kalau untuk Vios generasi kedua itu ngepres sekali, kayaknya juga belum dapat ya kalau harga-harga segitu ya, seperti itu. Baiklah, mungkin cukup sekian untuk sharing pengalaman saya. Barangkali ada teman-teman yang punya pengalaman lain tentang bekas taksi, bisa komen di bawah. Nanti kita diskusikan sebagai sesama pemilik bekas taksi. Terus barangkali informasi yang saya share tadi bermanfaat, mohon dukungan subscribe, like, dan share-nya. Semoga untuk video selanjutnya saya bisa memberikan info-info yang bermanfaat untuk kawan-kawan sekalian. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.